Halo, selamat uh, malam teman-teman. Jadi kebetulan ini bikinnya malam gitu ya. Oke, hari ini aku mau ngomongin tentang gimana caranya belajar bahasa Inggris sebagai seorang programmer ya. Nah, jadi programmer tuh mau nggak mau bahasa Inggris itu adalah sebuah kewajiban ya kayaknya. Karena bahasa pemrograman yang kita pakai pun sebenarnya kan bahasa Inggris ya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris ya kita bakal kesulitan lah, maksudnya eh, cara berpikir kita ketika menulis kode membuat sebuah program itu ya sebenarnya dengan bahasa Inggris kan. Jadi eh, bahasa itu lebih apa ya, selain alat komunikasi adalah sebagai tools untuk kerangka berpikir gitu. Jadi ketika ada masalah, gimana nge-breakdown masalah ke dalam sub masalah lagi, terus habis itu gimana cara menyusun kayak ya tahapnya yang mana dulu dan lain sebagai macamnya lah gitu. Nah, sebenarnya kayaknya kalau sebagai orang Indonesia banyak banget tuh biasanya kalau awal-awal ngoding bikin nama variabel pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian bikin nama function pakai bahasa Indonesia, nama kelas bahasa Indonesia gitu. Dan bahkan aku juga masih menemukan itu kayak di perusahaan-perusahaan besar gitu. Ya kayak di bank gitu. Masih ada tuh penamaan kayak gitu. Ya sebenarnya nggak masalah lah itu, nggak masalah. Dan eh kalaupun ada biasanya itu ini sih masih ya sedikit gitu untuk pakai variabel nama Indonesia untuk menjelaskan maksudnya itu apa gitu. Jadi menulis kode itu bukan hanya sekedar menulis instruksi kepada sebuah komputer, tapi juga menulis semacam apa ya, penjelasan kepada program yang lain yang bakal pakai kita. Cuman most of the time kita bakal pakai library, pakai apa segala macam, dokumentasi, nama function dan segala macam pasti bahasa Inggris gitu kan. Nah, mau nggak mau kita harus belajar bahasa Inggris gitu. Nah, di sini aku mau ngasih 4 tips ya, mau 4 tips cara-cara untuk apa namanya, belajar bahasa Inggris. Oke, yang pertama itu menulis ya. Jadi kemampuan berbahasa Inggris itu sebenarnya penting. Cuman itu kan apa ya? Menulis itu lebih lebih gampang dibandingkan dengan berbicara gitu. Jadi kalau masih baru awal-awal dimulailah dengan nulis gitu. Dengan nulis. Lalu apa yang mau ditulis gitu. Nah, kalau misalkan masih belum tahu apa yang mau ditulis, gampang. Eh, Ketika lagi belajar, misalkan mau belajar apa gitu bahasa pemrograman, kayak katakan lagi belajar OOP. OOP itu ada apa aja gitu. Nah, itu kan ada istilah-istilahnya, itu ditulis, kemudian kita belajar kan paham, oh ini maksudnya ini. Nah, itu ditulis sebagai catatan belajar kita dengan bahasa Inggris. Itu yang kurasa paling paling mudah ya, paling mudah dilakukan. Nah, setelah itu sudah terbiasa menulis dokumentasi dari catatan belajar, mulai dengan menulis blog gitu. Menulis blog, ya kalau bisa tuh menulis blog itu kita jelasin sebuah topik gitu. Nah, untuk nulis itu, untuk ini khusus untuk blog ya, yang untuk programming itu ada sekitar 4 poin yang perlu kita struktur yang bisa dicoba lah untuk teman-teman. Yang pertama ini, ketika mau ngapain, ada masalah apa gitu. Katakanlah, kita bikin aplikasi command line, kita akan datang masalah ketika kita mau ngeparsing argumen input gitu. Argumen input itu kan ada banyak macam, ada flag, kemudian ada subcommand dan segala macamnya gitu. Nah, mulai dari situ, ketika ini bakal ada masalah ini. Nah, dalam masalah itu ada beberapa cara untuk menyelesaikan. Oke, dari situ ketika ada masalah kita jelaskan di masalah itu
untuk menyelesaikan masalah itu kira-kira berapa kategori yang harus dipenuhi untuk masalah itu selesai. Nah, itu dicari tahu, dijabarkan, kemudian dijelaskan. Nah, setelah itu tulis kodenya, kan ya kodenya juga usahakan berbahasa Inggris gitu ya. Setelah itu selanjutnya dijelaskan. Jadi maksud dari kodenya itu apa gitu. Maksud dari kodenya apa dan itu kenapa pakai itu, alasannya apa. Terus kalau bisa ada cara lain juga dikasih opsi bisa juga melakukan dengan cara ini. Cuman kita milih ini karena ya lebih simpel atau ini cukup untuk tutorial ini, katakanlah begitu nulis blog ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dijelaskan pro dan kontranya tuh. Kadang-kadang ketika kita mau menyelesaikan masalah, sebenarnya masalahnya tuh nggak bisa selesai semua. Selalu ada banyak skenario yang nggak ke cover gitu kan. Nah, itu dijelaskan. Oh, ini pro-nya begini. Oh, misalkan kita parsing argumennya ini array. Jadi semua argumennya itu harus urut gitu. Kalau mau menjalankan fungsi ini ya dia kayak gini. Jadi nanti mungkin ngaruh di algoritma dan segala macam itu jelaskan. Terus mungkin ya ini pakai hashmap nih. Jadi setiap argumen itu harus ada 2 key value. Kalau misalkan nggak ada 2 key value, maka itu dianggap tidak valid kayak gitu. Dan ternyata kalau misalkan untuk yang harus key value nggak bisa ngasih flag gitu. Misalkan kalau yang dia array aja, kita akan kesulitan mendeteksi yang key value dan mana yang flags kayak gitu. Dan segala macamnya itu dijelasin pro dan kontranya. Kemudian yang terakhir summary gitu. Summary, jadi apa sih sebenarnya yang dipelajari, hasil dan manfaatnya gitu. Terus kalau bisa kasih challenge untuk pembaca tutorial. Coba gimana caranya kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Dan itu juga bisa jadikan judul untuk tulisan blog selanjutnya kayak gitu. Itu adalah menulis ya. Yang pertama menulis. Kemudian yang kedua itu mengerjakan project open source. Nah, ini yang aku juga baru sadar, ternyata kalau kita kontribusi ke project open source mau nggak mau kita pakai bahasa Inggris ya, untuk project-project yang ya ini ya dari program-program yang luar negeri. Kalau yang dari Indonesia biasanya ya masih tetap pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Cuman usahakan cari yang luar negeri ya, yang bahasa Inggris, karena emang tujuannya kan pengen belajar. Nah, saya manfaatnya ada banyak sebenarnya kerjakan project open source ini. Yang pertama ya mau nggak mau komunikasi berbahasa Inggris. Dan kan nggak bisa nih kalau misalkan sebuah project ada isu dan kita mau solve itu nggak bisa langsung solve aja gitu. Sebenarnya bisa juga, cuman alangkah baiknya aku mau ngerjainnya kayak gini nih, kayak gitu, kayak gini kira-kira oke nggak. Kalau misalnya oke, berangkat. Kalau nggak, biasanya kan terjadi diskusi. Nah di situ kesempatan untuk belajar, karena mau nggak mau project open source kan nanti bakal dipakai banyak orang dan biasanya bakal ngehandle skenario yang banyak gitu. Jadi mau nggak mau solusinya harus generik dan biasanya diskusinya panjang. Dan dari situ kesempatan kita buat belajar. Nah itu kemudian, nah yang ketiga ini yang agak sulit, tapi itu yang aku alami yang bikin nge-improve banget bahasa Inggrisku, kerja sama perusahaan luar negeri. Nah, jadi itu dulu ceritanya gini, sebelumnya aku tuh nggak pernah kerja di big company gitu, di perusahaan besar yang timnya banyak dan komunikasinya berbahasa Inggris. Ada lowongan lah itu, terus nyoba apply, tes dan keterima. Dan dibilang di sini pakai bahasa Inggris ya. Wah, mampus, aku nggak bisa bahasa Inggris lagi. Dan pertama kali meeting kan mau perkenalan tuh nggak bisa tuh ngomong bahasa Inggris. Akhirnya aku melarikan diri, itu pura-pura ini lagi ada ini internet bermasalah, pokoknya alasan dari gitu aku lari gitu. Cuman dari hal itu aku mau nggak mau dipaksa untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ketika masuk kerja di perusahaan misalnya, apalagi yang luar negeri, nah ada beberapa tips. Yang pertama biasanya tuh kita belajarnya di meeting dia.
di meeting bakal belajar bahasa Inggris. Nah, di awal-awal biasanya kalau ada stand up kan kita laporan lagi ngerjain apa, progresnya sampai mana, kemudian ada isu apa. Nah, itu ditulis aja, ditulis. Gimana caranya? Google Translate dong. Selama ini aku hidup dari Google Translate gitu. Sebenarnya ada juga sih sebenarnya apa ya? Aplikasi lain lah gitu. Aplikasi lain yang bisa kita pakai. Kalau aku pakainya namanya Wordtune gitu. Wordtune itu kayak kita nulis bahasa Inggris nanti dengan aplikasi itu kan AI gitu ya. Itu Chrome extension nanti kita tinggal blok nanti aplikasinya otomatis nge-suggest kita. Biasanya kan kadang kita kalau nulis ya nulis intinya aja. Cuman dengan itu bakal apa ya? Lebih clear gitu kata-katanya. Itu bagus sih, cuman bayar. Kalau nggak salah berapa ya? $15 per bulan gitu. Terus harus subscribe setahun. Ya kira-kira kayak gitu. Nggak mahal sih, cuman kalau sudah punya duit itu worth to invest lah gitu. Apa ya? Bener-bener aku ngerasain ya ketika nggak ada ide ya udah ketik aja kira-kira intinya apa, dari situ nanti muncul ide-idenya, kata-katanya. Dan itu juga aku pakai sih untuk nulis blog juga untuk teman-teman. Kemudian itu yang kedua, ketiga kerja dengan perusahaan luar negeri gitu. Cuman kadang-kadang gimana nih nggak bisa bahasa Inggris kok bisa masuk di perusahaan luar negeri. Nah ini emang agak tricky sih. Cuman caranya itu gabunglah di forum-forum. Kalau aku waktu itu di ini ya di Facebook ada grup namanya Kami Kerja Remote. Dari situ adalah yang ngepost lowongan kerjaan gitu, yang kerjanya di luar negeri. Dan ya aku ngerasain apa namanya ya kesempatan itu emang jarang ya. Cuman dari situ aku gitu hampir 3 tahun lah di situ. 3 tahun, sekitar 3 tahun. Bisa dibilang kayak 7 bulan 8 bulan pertama itu agak patah-patah. Kalau stand up harus nulis dulu. Cuman sekarang udah nggak lagi sih. Kalau mau stand up ya udah kebayang lah kata-katanya. Dan sebenarnya kalau lagi meeting tuh biasanya apalagi daily stand up kayak gitu lebih kayak ya itu aja sebenarnya kata-kata yang dipakai gitu. Dan kemudian itu yang ketiga, yang terakhir ngambil kursus. Nah ini biasanya jarang yang melakukan, cuman ini biasanya pembahasannya lebih in depth kayak grammar dan segala macamnya itu. Kalau yang apa ya lebih profesional dan ada latihan ini apa namanya pronunciation dan segala macam ya itu mungkin itu teman-teman bisa ikutin kayak di kampung Inggris di Pare atau biasanya di setiap kota Indonesia sudah ada lah kampung Inggris. Kayak di tempatku di Lampung kan ada itu kampung bahasa Inggris juga gitu. Jadi 4 itu ya tadi apa menulis, kemudian yang kedua kontribusi di project open source yang berbahasa Inggris, yang ketiga kerja di perusahaan luar negeri, yang keempat ambil kursus. Aku sebenarnya dulu kayak ambil kursus itu belum pernah ya rencana-rencananya, cuman tiga hal ini yang sudah aku lakukan dan ngerasain ngimprove banget bahasa Inggris aku. Nah kalau teman-teman punya apa ya solusi lain gitu atau ada trik lain, saran yang lain silahkan komen ya. Sudah, kayaknya segitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Sip. Sudah.